Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gempar Al-Ghifari dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video mengenai sejarah munculnya ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian, yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, ada masa rezim Bani Umayyah. Yang keempat, ada masa Bani Abbasiyah. Dan yang kelima, ada masa setelah Bani Abbasiyah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, umat Muslim masih hidup damai, bersatu padu karena belum adanya aliran-aliran. Apabila terjadi perbedaan pemahaman, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Para sahabat dilarang oleh Rasulullah memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar, sehingga pada masa ini corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para pendapat dari para sahabat. Para sahabat yang mendatangi Nabi bukan untuk memperdebatkan ajaran yang dibawanya, tetapi menanyakan persoalan-persoalan yang mereka belum pahami. Selanjutnya, pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan, biarpun pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagian umat Islam untuk membayar zakat. Namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Benih-benih perpecahan mulai muncul pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan melakukan reformasi di bidang administratur pemerintahan. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman tersebut berdampak pada situasi politik yang tidak stabil. Situasi politik yang tidak stabil pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah ketiga tersebut. Peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam ini dikenal dengan istilah Al-Fitnah Al-Kubra, atau yang berarti fitnah besar. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Intrik politik yang tidak menjadi reda dengan meninggalnya Utsman bin Affan, bahkan pertikaian semakin besar dengan terjadinya Perang Jamal dan Perang Siffin, di mana pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang Jamal dapat diselesaikan Ali bin Abi Thalib dengan baik, namun upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri Perang Siffin melalui upaya tahkim justru membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Kelompok Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi 2 golongan. Pertama, golongan yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang berkhianat kepada Ali bin Abi Thalib. Dan inilah yang kemudian akan dikenal sebagai Khawarij. Di luar kedua golongan itu ada golongan Muawiyah dan Abi Sufyan. Pada masa ini, tema utama perdebatan para mutakalimin adalah tentang hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. Kemudian, akidah Islam pada rezim Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah mulai sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dari keyakinan sebelum memeluk agama Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah istita'ah. Corak pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Corak pemikiran yang demikian ini sangat menguntungkan pihak pemerintahan. Maka paham ini dimanfaatkan pemerintah untuk melegitimasi segala kebijakannya.
Tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jaham bin Abi Sufyan. Inilah yang kemudian dikenal dengan paham Jabariyah. Pada akhirnya ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru. Motor penggerak paham ini misalnya Ma'bad al-Juhani, Ghailan al-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Mereka inilah tokoh Qadariyah yang pertama. Adapun sikap para sahabat yang masih hidup pada masa itu misalnya Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah beserta sahabat lain tidak mau terlibat dalam perdebatan tersebut dan bahkan menolaknya. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikir yang cerdas yaitu Hasan al-Basri yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan mukmin. Kemudian pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Pada masa ini hubungan antara bangsa Arab dan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia digencar dilakukan, sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini yang kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mutakalimin mulai menulis karya pemikiran mereka yang dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Misalnya Abu Hanifah menulis kitab Al-Alim wal Muta'alim dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar yang untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah, dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar karya Imam Asy-Syafi'i. Antusiasme para pemikir ilmu kalam semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ilmu kalam menjadi disiplin ilmu yang mandiri yang memisahkan diri dari al-fiqhu fi ilmi atau ilmu hukum yang sebelumnya masih termasuk dalam al-fiqhu al-akbar. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsiq, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai faham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah, sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya, yang dalam sejarah dikenal dengan mihnah. Para ulama yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah dalam hal kemakhlukan Al-Quran maka akan dijatuhi hukuman, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Tindakan Al-Ma'mun yang menggunakan tangan besi tersebut berdampak pada hilangnya simpatik umat Islam kepada Mu'tazilah dan pada akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Selanjutnya adalah masa setelah Bani Abbasiyah. Akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli dan pendekatan akal atau filsafat menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi paham mayoritas umat Islam. Pada permulaan abad ke-8 Hijriyah, muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus, yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya muncul pemikir Islam seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Jamaluddin al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.